Ya, selamat pagi atau siang ya. Kita ketemu di pertemuan kedua untuk kromatografi. Melanjutkan yang kemarin. Ini kromatografi, kita cek. Ini visi misi prodi ya. Silahkan untuk dibaca lagi untuk menghasilkan lulusan yang unggul terdepan bidang kefarmasian tingkat nasional dan mewarisi nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian untuk misinya ada 6, laksanakan pendidikan tinggi kefarmasian yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi, kemudian melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul dan di bidang kefarmasian dan sekalian pengetahuan teknologi budaya bangsa dan menghasilkan produk-produk inovasi. Kemudian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kefarmasian yang berdaya guna dan berhasil guna, melakukan kerjasama yang berkelanjutan dengan stakeholder untuk mewujudkan desain global, menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri, kemudian mendalami dan mengembangkan nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan pendukungnya. Oke, kromatografi kemarin pendahuluan sudah saya sampaikan. Ini sedikit refresh dulu ya. Jadi antara kroma warna dengan grafin atau grafik gitu ya. Jadi penggambaran suatu grafik berdasarkan warna ya. Jadi ini berdasarkan visualizing separated multicoloring on the volume karena kita menggunakan kolom. Jadi berdasarkan perbedaan warna. Ya, ini gambarannya. Yang pertama di sini adalah alat yang digunakan untuk kromatografi secara konvensional, ini secara simultan menggunakan 5 kolom di sini. Ya, ada 5 kran ya. Kemudian yang B ini adalah konvensional untuk sampel yang besar, biasanya kita menggunakannya kita vakum biar cepat. Kemudian yang C ini adalah contoh hasil pemisahannya. Di sini contohnya adalah mau memisahkan pigmen warna yang kemudian setelah dilakukan kromatografi muncullah berbagai macam warna dengan jarak yang berbeda-beda. Yang pertama keluar adalah xanthofil A, kemudian alpha aksen, lalu ada klorofil A, klorofil B, ini yang atas ya. Kemudian ada xanthofil B. Nah, tentunya ini keluarnya berdasarkan perbedaan interaksi antara senyawa dengan fase diam dan fase gerak. Ya, di sini menggunakannya fase diamnya adalah kalsium karbonat, sedangkan untuk eluennya menggunakan karbon disulfida. Oke, kalau kromatografi ya berdasarkan SWIP 1906 sudah lama ini ilmunya ditemukan. Merupakan satu metode di mana komponen dalam campuran akan dipisahkan dalam suatu kolom penjerap dalam sistem yang mengalir. Kolom penjerap ini kita artikan sebagai fase diam, sedangkan sistem yang mengalir di sini kita gunakan adalah fase gerak yang kita alirkan terus-menerus hingga sistem itu usai atau proses kromatografi selesai. Nah, berdasarkan UPEC tahun 93, maka kromatografi adalah metode pemisahan secara fisika, yang mana komponen yang akan dipisahkan terbagi di antara 2 fase nantinya, yaitu fase diam, yang lainnya juga pada fase gerak pada arah tertentu, ya, yang kita buat dia secara seragam arahnya. Kalau kita menggunakan kolom, biasanya yang konvensional, kolom kromatografi itu nanti secara gravitasi, ya, ke bawah. Kalau kita KLT, maka uapnya itu akan naik ke atas fase geraknya. Jadi kita harapkannya tetap searah gitu ya, tergantung sistem yang digunakan. Untuk pengelompokannya di sini adalah berdasarkan mekanisme pemisahan yang ada 4, kromatografi absorpsi, partisi, penukar ion, dan eksklusi ukuran. Ya, ini berdasarkan mekanisme pemisahannya. Apa itu absorpsi? Di sini tergantung dari interaksi antara senyawa solut dengan permukaan fase diam. Ya, ini fase diamnya padat, ya, solid. Ya, kemudian fase gerak yang digunakan adalah liquid. Nah, nanti solut akan terabsorpsi pada permukaan fase diam. Jadi dia seperti ada pori-pori ya, dia nggak rata gitu. Jadi nanti fase diamnya bisa mengabsorpsi si solut. Ya, yang tentunya yang memang dia punya bisa nempel atau bisa terabsorpsi di sini. Ya. Nah, semakin kuat solut itu berinteraksi, terabsorpsi di fase diam, maka nanti dia akan makin lama keluar. Jadi, senyawa yang tidak terabsorpsi atau lebih lemah terabsorpsi nanti akan lebih mudah keluar atau keluar lebih dahulu. Itu kalau berdasarkan absorpsi.
adsorpsi. Kemudian partisi di sini menggunakan suatu solid support, jadi yang support by liquid stationary phase. Jadi fase diamnya di sini adalah liquid ya, tapi disupport suatu sistem di sini. Ya, nanti akan terjadi ekuilibrasi antara mobile phase dengan stationary phase yang dua-duanya adalah liquid di sana. Untuk eksklusi ukuran di sini molekul senyawa dipisahkan berdasarkan ukurannya atau berdasarkan ukuran molekulnya. Ya, maka digunakan stationary phase-nya biasanya adalah matriks polimer, sedangkan mobile phase-nya adalah cair bentuknya. Ya, karena berdasarkan eksklusi ukuran, maka nanti yang besar akan keluar lebih dahulu. Ya. Yang kecil kemana? Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini contohnya kolom sederhana. Di sini ada suatu sistem fase diam, ya, yang bulat-bulat ini adalah fase diam, kita gambarkannya. Ini adalah total volume, total kolom volume, total volume kolom. Di sini void volume V0, ya. Ini ada penjelasannya nih, VT total ini semuanya ya, semuanya di dalam maupun di luar, termasuk void kolom. Kemudian ada VS, volume dari fase diam yang tidak bisa terakses oleh solvent. Kemudian ada VI, internal pore volume di sini. Nah, di sini kita campurkan suatu sampel yang terdiri dari campuran senyawa, ada yang kecil-kecil, bulat-bulat ya, kayak kacang polong. Lalu ada yang besar, ini warnanya ungu ya, magenta. Ini besar. Nah, ketika kita taruh di atasnya lalu kita alirkan dengan fase gerak, maka yang kecil-kecil ini karena dia bisa masuk ke pori-pori dari fase diam, dia akan main-main dulu, masuk-masuk ya. Sedangkan jadi ketika diberi fase gerak, dia tidak ikut ke bawah. Sedangkan yang besar-besar karena dia nggak bisa masuk ke pori-pori, jadi dia hanya bisa di luar, di depan pintu. Jadi ketika fase geraknya nanti kita alirkan, dia akan langsung turun ke bawah ya, turun ke bawah terus sampai dia habis, kita tampung. Ini contohnya ditabung reaksi pertama, kemudian kita aliri terus fase geraknya karena dia harus continuous terus menerus sampai nanti pada akhirnya yang hijau ini sudah bisa mengalir keluar. Maka hasil yang kita peroleh adalah suatu kromatogram di sini di bawah. Nah, antara apa grafiknya, yaitu volume atau waktu dengan konsentrasi ya, bisa terdeteksi sebagai absorbansi. Oke, gitu ya. Nah, ini volume yang senyawa yang pertama ini adalah punyanya yang besar, dia keluar pertama, jadi pasti peaknya keluar pertama, baru kemudian yang hijau ini peaknya. Ternyata konsentrasi senyawa yang hijau itu lebih besar dari senyawa yang merah. Seperti itu sederhananya. Berikutnya untuk kromatografi penukar ion, ini adalah terjadi interaksi muatan positif dan negatif antara molekul spesifik dengan matriks yang berada dalam kromatografi kolom. Jadi di sini fase geraknya fase diam kita gunakan satu senyawa yang dia punya muatan positif, contohnya di sini. Campuran kita ini ada positif negatif, ada negatif biru, ada yang hijau, ini beda elektronegativitasnya. Ketika kita lewatkan dengan suatu fase gerak ya, tentunya kita dorong, maka nanti yang negatif akan nempel karena positif itu suka dengan yang negatif, dengan yang berbeda. Ini ada yang hijau ini juga nempel karena dia juga negatif, walaupun elektronegativitasnya besar, tentunya nanti ngaruhnya adalah mana dulu yang keluar nih, yang biru atau yang hijau, tergantung lebih kuat mana. Yang lebih kuat pasti keluarnya akan lebih lama. Sedangkan yang positif ini tadi, karena sama-sama positif, mereka nggak mau dong tolak menolak ya. Jadi ketika dialiri dengan fase gerak, dia akan langsung turun ke bawah. Ini keluar lebih dulu gitu. Itu untuk penukar ion ya. Berikutnya adalah kromatografi. Ini ada pembagiannya berdasarkan dari fase geraknya ya. Prinsip fase gerak tadi ada 4, jadinya ada mekanisme absorpsi. Di sini adalah kompetisi antara solid absorben atau fase diamnya dengan fase geraknya, absorpsi ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua jenis mobile phase ya, atau fase gerak. Kita bisa menggunakan gas atau menggunakan liquid. Maka aparatusnya atau alatnya itu adalah, kalau gas kita menggunakan
kolom. Kolom ini nanti masuknya tipe kromatografi gas solid kromatografi atau gas kromatografi. Sedangkan kalau kita menggunakan fase gerak liquid, maka kita bisa punya dua pilihan untuk alatnya, bisa menggunakan kolom atau planar layer. Nah, kalau yang kolom nanti masuknya ke liquid column chromatography atau LC atau HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Sedangkan kalau yang kita menggunakan alat planar bentuknya, maka ini nanti kita menggunakan TLC, Thin Layer Chromatography atau paper chromatography, kromatografi kertas ya kita kenal. Berikutnya untuk yang interaksi secara partisi, kromatografi partisi, di sini adalah kompetisi antara liquid, stationary phase, fase diam liquid dengan mobile phase. Jadi sama-sama liquid. Jadi di sini nanti mobile phase-nya kita bisa pilih gas atau liquid ya. Tentunya ini hanya bisa dengan kolom kalau partisi. Ya, jadi hanya bisa dengan GC atau ini super critical fluid chromatography. Atau kalau yang liquid tadi untuk fase geraknya maka kita menggunakan LC atau HPLC. Sedangkan untuk yang ion exchange chromatography, kompetisinya itu antara ion exchange, stationary phase, dan juga liquid mobile phase. Maka mobile phase-nya hanya bisa liquid. Ya, ini kita menggunakan kolom, sehingga pilihannya adalah ion exchange chromatography atau high performance ion chromatography. Kemudian untuk permeasi kromatografi, kompetisi antara polimer metrik dengan liquid mobile phase. Di sini tipe fase geraknya adalah liquid, kolom yang kita gunakan, alatnya itu adalah kolom. Nah, ini namanya gel permeation kromatografi. Ya, ini klasifikasi kromatografi berdasarkan metodenya yang kita pilih. Ya, ini ada bentuknya. Contohnya ada suatu kolom kromatografi. Ya, di sini nanti ini adalah yang abu-abu, ini adalah fase diamnya. Fase diam, kemudian kita masukkan sampel campuran di atas ABC. Kemudian kita masukkan juga fase geraknya. Maka nanti akan dialiri terus, maka ada pergerakan fase gerak ke bawah. Nah, di sini fase gerak akan berinteraksi juga dengan sampelnya. Nah, sampel juga berinteraksi dengan fase diam, maka nanti akan terpisah. Di sini gambarannya adalah yang pertama keluar A, kemudian B, kemudian C. Nah, nanti hasilnya kita peroleh itu dalam bentuk kromatogram. Ini ya, seperti sandi rumput. Nah, jadi nanti ini senyawa 3 ini akan keluar, maka akan kita cek dengan detektor. Detektor ini nanti yang akan menggambarkan hasil kromatogramnya. Jadi kalau dalam HPLC pun kita akan mendapatkannya seperti ini. Nanti hasilnya kita analisis lebih lanjut. Oke, untuk yang ini adalah planar kromatografi. Jadi mungkin kalian pernah menggunakan untuk KLT di fitokimia kemarin. Ya, jadi ini adalah suatu fase diam ya, yang tipis sekali, kemudian kita totalkan di sini sampelnya. Jadi ini kita tentukan dulu untuk startnya, kemudian finish di mana. Nah, kita totalkan, kemudian kita celupkan kepada fase gerak, maka nanti akan terjadi elusi, kemudian ada pemisahan komponen. Jadi ada A, B, dan C di sini. Ya, nanti ini kita baca juga dengan detektor juga bisa ya. Sekarang bisa menggunakan densitometer. Nah, oke. Nah, tadi kan ada hasil yang namanya kromatogram. Nah, kromatogram itu merupakan penggambaran waktu retensi dari banyaknya analit dalam fase gerak yang keluar dari kolom. Sehingga nanti dia akan punya baseline atau garis dasar. Nah, di sana nanti kita akan kenal yang namanya waktu retensi atau kita sebut sebagai TR. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sampel mulai dari dia masuk sampai dia keluar dari kolom ya saat elusi itu, kemudian dideteksi dengan detektor sebagai puncak maksimum dalam kromatogram. Ya, kemudian ada waktu mati atau TM, ini adalah waktu yang diperlukan fase gerak untuk melewati kolom. Ya, jadi waktu pertama sebelum si sampelnya turun.
gitu. Jadi kalau TR itu punya sampel, sedangkan TM itu untuk fase geraknya awal. Kemudian kita akan mengenal yang namanya volume retensi atau VR, kemudian waktu retensi, dan RF ya. Nah, volume ya, mobile phase dari fase gerak itu dibutuhkan untuk membawa pita komponen molekul melalui sistem kepada detektor. Nah, itu cukup rumit untuk secara akurat mengukur volume flow-nya, flow rate-nya, kecepatannya, yang dia lewat di kolom kromatografi. Apalagi kalau kita menggunakan yang masih konvensional. Nah, itu cukup perlu dianalisis lebih lanjut untuk bisa mengecek kecepatan alirnya. Nah, di sini adalah gambar kromatogram ya. Jadi nanti kalau kalian dapat kromatogram, hasil kromatografi HPLC ini misalkan kalian akan dapat hasil seperti ini atau KLT ya juga bisa ketika dianalisis lebih lanjut. Nah, jadi di sini konsentrasi di sini konsentrasi ya, di sini konsentrasi. Kemudian di sini adalah waktu, oke, atau bisa kita sebut nanti tergantung indikatornya yang kita gunakan volume atau waktu. Tapi kebanyakan di sini adalah kita menggunakan waktu. Jadi tuh tadi ada ABC, yang keluar duluan adalah senyawa A, kemudian senyawa B dan C, maka pasti TR-nya itu akan urut dari A, B, dan C. Senyawa yang pertama keluar adalah A, maka ini adalah puncak dari senyawa A. Di sini B, di sini C, itu ya. Nah, dari kromatogram ini kita analisis, kita ukur hanya dari atas sampai bawah. Ini merupakan konsentrasinya sebanding ya. Maka dari kromatogram ini kita lihat bahwa senyawa A itu memang konsentrasinya lebih tinggi daripada senyawa B dan C. Ya, ini konsentrasi B dengan C itu sama karena tinggi puncaknya adalah sama. Oke. Jadi di sini sudah ada artinya semuanya ya. TM, kemudian di sini TM karena sampai sini adalah waktu yang dibutuhkan fase gerak sebelum dia senyawa A-nya keluar gitu. Jadi fase gerak pertama itu dari dia pertama dimasukkan sampai di akhir itu dia butuh waktu sampai TM ini untuk keluar ya. Kemudian ini TM ini setara dengan volume mati ya, volume mati. Kemudian di sini adalah TRA, kita garis ke bawah sini ya. Jadi di tengah-tengahnya sini adalah TRA ya, waktu retensi dari A, di sini waktu retensi dari B ya. Di sini adalah C ya. Di situ nanti bisa diukur juga tinggi puncaknya berapa, kemudian kita cari juga di sini ada setengah dari H dari tinggi puncak. Ini disebut sebagai WH. WH adalah lebar dasar dari puncak pada setengah tingginya gitu ya. Sedangkan kalau WB kan ini lebar dasar puncaknya dari bawah, itu bedanya nanti. Mungkin nanti bisa dipahami lebih lanjut untuk dilihat mendetail lagi ya beda-bedanya. Nah, kemudian koefisien distribusi di sini adalah K sama dengan CS per CM. Nah, proporsi dari komponen analit pada mobil phase ya. Ini adalah CM. Maka mana yang paling lebih besar dia akan lebih cepat ya. Jadi kalau nanti proporsinya lebih rendah ya, maka the greater the retardation and due retention time will increase. Jadi waktu retensinya dia akan meningkat. Ini adalah koefisien distribusi. Nah, retardation atau kita kenal sebagai RF di sini itu adalah jumlah komponen pada mobil phase dibagi total komponen pada mobil phase plus stationary phase. Jadi kalau di KLT kita kenal RF itu jarak tempuh ya. Nah, nanti kalian analisis nih R kalau yang bagus itu berapa, harusnya dia kurang dari 1 karena kalau misalkan harusnya jumlah yang ada di mobile phase
itu dia lebih kecil daripada yang ada di komponen dan juga di stationary ya. Nah, nanti kalau RF sama dengan 1 maka akibatnya apa? Nah, itu sama aja nggak ada pemisahan dong gitu. RF sama dengan 0 maka akibatnya apa? Wah, makin nggak terpisah lagi. Jadi ini yang ideal RF itu adalah kurang dari 1 ya. Kemudian ada faktor kapasitas atau K. Di sini adalah kemampuan fase diam untuk menahan komponen. Ya, ini besaran yang dinyatakan kapasitas kolom dalam menerima solut. Rumusnya di sini ya, ini cukup penting adalah K sama dengan TR min TM ya, waktu retensi dikurangi waktu mati dibagi TM ya. Nah, maka di sini harga K itu nanti ada kemungkinan kecil dan besar. Ya, maka K itu artinya apa? Coba nanti ditelaah ya, cari tahu. Sedangkan kalau K besar, ini clue-nya kalau K-nya besar, pemisahannya yang baik, namun waktu analisisnya akan lama, terlalu lama. Oke. Kemudian faktor selektivitas ya, itu adalah kemampuan dari fase diam untuk memisahkan dua komponen. Contohnya adalah A dan B, komponen A dan B. Maka itu disebutnya adalah alfa. Alfa itu rumusnya adalah TRB dibagi TRA ya. Maka di sini karena B itu yang kita anggap B adalah senyawa yang lebih strong untuk bertahan di stationary phase atau bertahan di sana ya. Maka untuk bisa terjadinya pemisahan maka alfa ini harus lebih besar dari 1 ya. Kalau dia lebih kecil dari 1 ya maka nggak akan ada pemisahan. Berarti sistem kita itu kurang optimal untuk memisahkan antara komponen A dengan B ya. Nah, ini contohnya separation 3 component mixture, campuran 3 komponen ABC ya. Jadi ketika kita masukkan ke kolom hasilnya ini baseline ya, baseline dari sistemnya, fase geraknya. Ini kolom, kemudian kita akan dapatkan hasil 3 kemungkinan. Ini yang jadi nggak selalu bagus ya. Kromatografi itu tergantung sistem kita, makanya perlu optimasi. Ini CBA, kita lihat pemisahannya nggak sampai bawah ya, jadi seperti jari tangan ya. Ini yang kedua juga sama. Nah, kita harus bisa membuat pemisahan itu seperti ini. Jadi C selesai keluar sampai bawah sampai dasar, kemudian baru B, baru A. Jadi benar-benar sampai baseline bawah. Nah, itu nanti baru disebut dia pemisahannya bagus ya. Gitu. Nah, parameter pemisahan di sini nanti dilihat berdasarkan efisiensi ya. Ini tergantung ukuran banyaknya pelebaran puncak dari masing-masing puncak solut. Jadi kalau kurva yang bagus itu kecil ramping, nggak bisa ramping gitu. Jadi kalau nanti melebar maka ini sebenarnya kurang optimal untuk pemisahannya. Kemudian resolusi, tingkat pemisahan puncak-puncak yang berdekatan. Nah, ini resolusi sebagai kayak gambar yang sebelumnya tadi, maka hasil yang baik adalah seperti ini. Jadi dia resolusinya bagus. Bukan kok ya belum sampai bawah dia sudah keluar senyawa kedua. Berarti kan di daerah sini masih terjadi pencampuran nih, gitu. Nah, itu resolusinya jelek. Utamanya di situ. Untuk pemisahan kromatografi yang kita lihat adalah resolusi. Nah, untuk efisiensi nanti akan berkaitan dengan N dan juga TR waktu retensi ya, karena kita harus efisien. Pemisahan bagus kalau waktunya lama, ini juga akan buang-buang energi ya. Jadi ini harus dioptimasi dengan N-nya. Ya, ini kolom efisiensi. N itu adalah jumlah lempeng teoretik ya. Menyatakan adanya atau jumlah kesetimbangan solut yang terjadi di dalam kolom ya. Di sini rumusnya N adalah N sama dengan 16 dikali TR dibagi WB atau lebar dasar puncak di sini ya, WB-nya. Nah, ini karena dia melebar puncaknya, kita harus bisa ngitung puncak yang sebenarnya gitu. Ya, karena ini
tidak lurus gitu loh. Ya, melandai. Maka kita harus hitung WB-nya dulu di sini. Nah, ini adalah W setengah ya, ketika setengah tinggi puncak. Jadi kalau memang kita tidak bisa menentukan WB, coba kita pakai yang sini. Ya. 5,5 di 5,54 dikali TR per WH pangkat 2. Nah, ini tinggi setengah ya. Jadi kalian harus tahu dulu tingginya berapa. Kemudian dihitung setengahnya. Tinggi puncaknya tetap di sini. Karena sesuai realitanya di mana. Gitu. Nah, untuk TR-nya dari ini ya, yang tengah ini. Kita harusnya gini. Nah, ini adalah TR. Gitu. Ini TR-nya. Atau kalau dari atas ini juga bisa sama nih, TR-nya. Itu ya, untuk menghitungnya. Kemudian, apa hubungan antara nilai lempeng teoretik dengan panjang kolom? Ini nanti disebut sebagai nilai HETP. Height Equivalent of Theoretical Plate, atau tinggi lempeng H. H sama dengan L per N. I per H sama dengan N per L. Jadi, contohnya di sini, jika diketahui jumlah lempeng teoritis persatuan panjang kolom adalah 3000 lempeng per meter, maka tentukan nilai H. Silahkan nanti coba dihitung caranya bagaimana menghitungnya. Berikutnya, faktor berikutnya adalah resolusi. Faktor resolusi merupakan parameter yang menggambarkan kemampuan suatu kolom dalam memisahkan solut. Ya. Resolusi kita kodenya adalah RS. Ya. Di sini, RS sama dengan 2 kali delta TR. Ya, kan ada jelas ini harus ada 2 puncak ya. Delta TR itu berarti adalah TR dari 2 senyawa tersebut ya. Deltanya berapa dibagi W1 tambah W2. W ini punyanya senyawa 1, yang W2 itu punya senyawa 2 gitu. Jadi harus ada 2 senyawa baru kita bisa ukur resolusinya. Ya, nah ini kromatografi, baik atau tidaknya sistem yang kita gunakan itu dilihat dari resolusi antara peak yang keluar. Ya, kita lihat di sini resolusi 1,5 pasti antara peak 1 dengan peak 2 itu akan terpisah sempurna, ditandai dengan ini mencapai dasar di sini. Ya. Kalau kurva kalian seperti ini, maka dipastikan RS-nya adalah 1,5. Ya, ini senyawa A, di sini senyawa B. Nah, ini adalah delta T antara TRB dengan TRA. Nah, kalau dia RS-nya kurang dari 1,5, pasti seperti ini nih. Ini belum sampai ke bawah, harusnya si senyawa A ini sampai bawah di sini, baru senyawa B keluar. Tapi di sini kenyataannya yang A belum sampai bawah, ternyata sudah naik lagi untuk terdeteksi senyawa B sudah keluar dari kolom. Ya, jadi ini RS-nya pasti kurang dari 1 dan ini disebut kurang optimal untuk kromatografinya. Harus diperbaiki sistemnya, entah fase geraknya yang diganti, komposisinya ya. Nah, faktor yang menentukan tadi adalah selektivitas ya. Jadi antara fase diam dan fase gerak yang digunakan itu sangat berpengaruh. Kemudian jumlah lempengnya dan juga faktor retensi. Ini semua bergantung pada pemilihan komposisi fase diam dan fase gerak. Jadi itu sangat penting. Makanya kalau kromatografi pasti butuh optimasi. Itu. Makanya kalaupun dalam PLT sering terjadi tailing. Nah, itu karena selektivitasnya jelek sekali di fase geraknya. Harus diperbaiki ya, diganti fase geraknya. Oke, berikutnya di sini ya, saya berikan contoh, nanti bisa dikerjakan, dikumpulkan di akhir pertemuan. Nih, suatu metode kromatografi gas pemisahan campuran sikloheksan, T-butanol, dan benzen menggunakan kolom kapiler panjang 1 meter. Wow, besar. Memberikan data sebagai berikut, ya, parameter TR untuk sikloheksan 3 menit 20 detik, T-butanol 3 menit 30 detik, benzen 3 menit 45 detik TR-nya. Kemudian WB, sikloheksan 8 detik, T-butanol 9 detik, benzen 11 detik. Kemudian WB setengahnya, sikloheksan 4,6, T-butanol 5,1, benzen 6,2. Silahkan nanti dihitung bilangan lempeng ya.
baik menggunakan rumus lebar puncak dan juga rumus setengah tinggi puncak. Kan ada dua ya tadi untuk menentukan bilangan lempengnya. Kemudian tinggi setara lempeng teoretik dan juga resolusi antara dua pasang solut yang saling berdekatan. Ini RS-nya berapa? Kalau kita lihat, maka resolusinya yang pertama nanti antara sikloheksan dengan T-butanol, ini RS1, kemudian RS2 adalah T-butanol dengan benzen. Tidak perlu dihitung siklo dengan benzen karena jelas ini tidak berdekatan. Yang dihitung adalah yang berdekatan. Ya, nanti silahkan dikerjakan, dikumpulkan di akhir sesi, diupload di e-learning. Oke, ini di sini contoh peak yang tidak simetris. Ya. Peak yang simetris ini contohnya adalah seperti ini. Ini ya, ini adalah peak yang simetris. Sedangkan terkadang hasil peak kita itu miring gitu, kayak tower yang miring ya, tenda miring gitu. Ya. Jadi kalau yang normal itu disebut bell shape Gaussian peak. Sedangkan kalau yang ini asimetrik. Nah, ini ada suatu hal. Sehingga akibatnya apa? Kita bisa salah menentukan waktu retensi. Gimana nih titik tengahnya? Kan kalau kita dari harusnya lebar puncaknya tarik ke bawah, ini pasti antara A dengan B ini akan berbeda gitu. Padahal kalau dia normal, pasti antara A dengan B karena kita tarik dari atas itu akan sama. Ya, makanya bisa menyebabkan perhitungan yang salah untuk fase retensi, waktu retensinya. Nah, ini perlu dioptimasi lagi sistemnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Terkadang karena ukuran sampel yang dianalisis itu terlalu besar, ya, konsentrasinya, sehingga fase diamnya tidak bisa menampung, memisahkan dengan baik. Lalu interaksi yang kuat antara solut dengan fase diam, harusnya dia sudah bisa keluar, jadi ternyata dia masih terikat di sananya. Itu ternyata yang terlalu kuat pun juga tidak baik ya, jadi kayak tertahan, harusnya udah keluar tapi dia tertahan. Kemudian ada kontaminan dalam sampel yang dia bisa muncul terlebih dahulu, harusnya belum muncul tapi karena ada kontaminan dia akan numpuk di sana. Atau biasanya apa, senyawanya terdegradasi, jadi sifatnya hampir-hampir mirip dengan senyawa asli, makanya dia akan menyebabkan peaknya asimetrik. Okay. Kemudian kita akan kenal yang namanya ketidaksempurnaan lain adalah tailing factor, ya, pengekoran. Jadi rasio antara lebar, setengah, tinggi puncak. Ya. Tailing factor itu dihitung dari A per B. Nah, apa artinya jika tailing factor sama dengan 1 atau lebih dari 1? Karena sebenarnya tailing factor itu harusnya kurang dari 1. Coba nanti bisa kita telaah bersama-sama ya. Kalian cari apa ini apa ini akibatnya. Kalau penyebabnya sudah saya paparkan di sini, lebaran puncak tuh karena kesetimbangan solut yang terus-menerus antara fase diam fase gerak. Kemudian perjalanan solut melalui fase diam itu kecepatannya sedikit berbeda. Adanya mungkin ini biasanya terjadi ketika KLT. Nah, itu karena apa? Ketidakjenuhan chamber gitu ya. Solut menyebar ke segala arah dengan difusi ketika berada di dalam fase gerak, jadi tidak teratur penyebarannya. Ada perpindahan massa antara fase diam dan fase gerak yang terjadi secara lambat secara kinetik, ya, sehingga profil konsentrasi dalam fase diam akan tertinggal sedikit dibanding profil konsentrasi dalam fase geraknya. Adanya variasi rasio distribusi. Solut dengan total konsentrasi akan berperan terhadap terjadinya pelebaran puncak yang asimetris atau condong tadi ya. Nah, itu terkait pertemuan yang kedua, kromatografi masih dalam hal pengenalan. Nah, nanti pertemuan ketiga kita akan masuk kepada kromatografi kertas. Nah, ini video yang bisa saya berikan untuk penjelasan materinya. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi semuanya. Jadi saya harapkan semua aktif. Dan tadi untuk ada tugas perhitungan segera diselesaikan, langsung diupload di e-link sesuai waktunya yang ditentukan. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.